ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab Kita hari ini berbahagia luar biasa. Wong namanya ulang tahun usia 4 tahun saja. Kenapa kita mesti rayakan di Jepang begitu?
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah, kita yang diberkati Tuhan semuanya. Kita rayakan judul di Resto Tokyo, luar biasa, royal banget jemaat di tempat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah kasih mesra yang mengampuni. Sebelum kita mulai membahas apa yang Tuhan mau sampaikan, kita mau baca lebih dulu dari Efesus pasal yang keempat. Saya mau bacakan mulai ayat 30 sampai dengan yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Silakan Anda mempersiapkan Alkitab saudara bagi yang membawa saja. Ya, oh tidak apa-apa, kasih mesra yang mengampuni masih situ tidak bawa ya, saya ngampuni aja begitu. Judulnya begitu. Kenapa? Saya sudah biasa saudara, sebagai salah satu pembicara favorit untuk ucapan syukur, saya sudah banyak melihat pemandangan yang seperti ini. Kalau lagi ucapan syukur ada makan-makannya, Alkitabnya ditaruh di rumah. Saudara ya. Kenapa? Kata mereka. Di sini tidak ada kata mereka. Mereka ngomong, Pak Roni, kalau ada makan-makan bawa Alkitab, ganggu begitu. Sudah apa-apa, diampuni ya. Mudah-mudahan yang merasa bertobat yang begitu aja. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-30 sebetulnya membuat Anda dan saya itu menjadi orang yang terhibur. Kelihatannya nasihatnya ini sepertinya memarahi, enggak? Dikatakan di situ jangan kamu mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Dan di situ dikatakan kita ini ternyata adalah orang yang sudah dimeteraikan. Artinya Tuhan kepingin ngomong kepada Anda dan saya, orang hidup itu waktunya tidak panjang loh saudara, tidak panjang. Tuhan kepingin Anda dan saya bertahan di dalam jalan yang benar. Apalagi saudara, Anda dan saya adalah orang yang sudah dimeteraikan, sudah ditengeri, sudah dikasih tanda bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang dipastikan oleh Tuhan. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Saudara, saya berkesimpulan sebetulnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah orang yang kata Dia sendiri, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku Tuhan yang pilih kamu. Nah kalau Dia yang pilih kita, buat apa? Kalau tidak diselamatkan, otomatis kita diselamatkan. Namun saudara, ada banyak kali ketika saya melihat ada orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh di dalam dosa, kemudian dia dibuang oleh Allah dan lain sebagainya. Itulah yang mendukakan hati Roh Kudus, yang membuat Tuhan kecewa. Walah nak wong namane kamu sudah tak pilih, mau tak selamat nih, kurang saksretan aja kok harus nama yang sudah dicatat harus diambilkan alat yang lain. Dan Tuhan ngomong, Petrus ambilkan tip tren, rugi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup tidak selalu bahagia. Hidup tidak selalu seperti indah ketika Anda membayangkan. Di situ dikatakan, ternyata di dalam ayat yang ke-31, saya ulang, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Saudara, perkara-perkara itulah yang bisa membuat Roh Kudus berduka. Gara-gara apa? Anda ternyata gagal hidup dengan kasih mesra yang saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Saudara, hidup tidak selalu indah seperti yang Anda bayangkan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan itu hanya muncul oleh karena satu sebab. Apa? Kecewa. Ketika Anda kecewa, terus kemudian tidak diberesi segera, kecewa ini bertumbuh, tambah subur, berbuah tambah banyak, sehingga apa? Kepahitan itu nyantol. Orang yang udah pahit itu bisa geram, itu gregetan. Orang yang udah gregetan muncak kemana? Dilampiaskan dalam bentuk amarah. Sak paket. Kalau sudah kadung marah, sing dimarahi belum tentu nek trimo. Ya mesti juga membela diri. Timbul pertikaian. Nanti kalau sudah pertikaian, sing sana punya konco, sing sana punya konco, podo ceritane punya versi masing-masing, muncul fitnah. Nah, setelah muncul fitnah, itulah timbul kejahatan. Saudara, hati-hati. Orang kecewa tidak selalu dengan orang yang tidak disukai. Justru kekecewaan seringkali muncul lewat apa? Orang yang dekat sama kita. Mungkin Anda dan saya bisa kecewa karena sahabat. Mungkin kita bisa kecewa karena kita punya gembala. Mungkin kita bisa kecewa bukan karena siapa-siapa. Bisa juga kecewa sama Tuhan. Karena apa Tuhan? Aku kepingin punya suami yang bisa bahagiakan aku. Lu ternyata jeketnya Tuhan kasih suami yang model kayak ini. Nah Tuhan kan dia ngomong, lalu dulu milih kayak apa Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, datanglah seorang ibu yang punya hubungan sangat dekat dengan saya dan istri saya. Datang ke rumah saya, mendadak dia nangis. Dan kemudian dia mulai ngomong, kalau gini caranya aku cerai aja. Saudara, sebagai orang yang dipercaya untuk memberikan konseling kepada ibu ini tadi, saya bersama istri mulai ngomong, jangan selalu ungkapkan kata cerai ada di mulut. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki yang namanya cerai, walaupun perceraian itu ada. Sudah, kamu duduk tenang aja. Sekarang kamu cerita, opo sih mendadak datang mobil ditutup jret terus naik ke rumah saya, nyari saya sama istri, perlunya ngomong. Terus dia mulai pertama membuka dengan kata-kata, kalau demikian saya diperlakukan oleh suami saya seperti ini, mending aku cerai saja. Saya mulai nanya, Bu, apa yang mendorong Anda untuk bercerai? Dia ngomong, tidak sangka suami yang tak cintai, yang tak belai sejak dulu, sekarang dia mulai ngomong sama aku bahwa dia punya wanita yang lain. Dia kecantol Pak Roni dengan seorang janda yang sudah punya anak. Kan kalau saya posisinya seperti ini, lebih baik saya cerai saja. Saudara, saya sama istri langsung kasih tahu, Ibu, Anda kalau cerai Anda punya risiko banyak. Pertanyaan saya, dari mana kamu bisa memelihara anak-anakmu hingga anak-anakmu bisa jadi orang? Wes pikir belum? Otomatis karena mereka percaya, dia percaya dengan kami berdua. Saya nanya, otomatis nanya tentang perkara-perkara yang lebih dalam lagi, termasuk duit yang kamu dapat itu berapa. Saya mulai nanya, berapa kebutuhan keluargamu? Catat dia. Dari mana kamu bisa setiap bulan menyelesaikan kewajiban yang seperti ini? Nah saudara, dari situ saya tahu bahwa ternyata suaminya itu ngasih uang belanja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ini tadi. Nah ketika suami yang seperti itu mulai punya pasangan lain, dan suaminya dengan tegas ngomong sama istrinya bahwa aku suka sama dia dan aku tidak bakal tinggalkan dia, dan suami minta kamu harus terima dia sebagai istri yang kedua. Saudara, sama seperti
seperti layaknya setiap perempuan. Walaupun terkadang saudara dengan gagah seorang laki-laki jalan didampingi oleh 2 atau 3 istrinya di belakangnya, kelihatannya istri sama istri ini juga kadang bisa ngobrol toh, ya saudara. Selalu istri tua itu kalau kita tanya, Bu, sampeyan wanita yang hebat, kenapa Pak Roni? Bayangin, Bapak ini jenengan punya suami, itu kan punya istri kan bukan cuma Anda saja, Anda kan istri yang paling tua. Ada istri kedua, ada istri ketiga, budal bareng, Anda santai saja loh. Dia ngomong apa? Jok rame-rame Pak. Nggak ada wanita yang suka dimadu. Wis, rahasia tak simpen. Orang yang bisa kelihatan tegar di depan umum terkadang apa? Nahan pil pahit sebetulnya. Demikian juga dengan ibu ini. Kemudian kami berdua mulai nyarankan, Lola, dari kondisi yang seperti ini kelihatan duit yang untuk besarkan anak-anakmu itu tidak ada yang kamu bisa hasilkan sendiri. Semua berdasarkan jatah daripada suami. Kalau toh kamu bisa dapat, insidentil kamu bisa dapat. Nah, saran kami lebih baik kata cerai itu simpenan di sini. Kamu nahan penderitaan demi sebuah kemenangan untuk masa depan anak-anakmu. Enaknya apa? Wes bene jarnoai, ya wes. Suami yang dikasih tahu tidak bisa seneng sama itu biar seneng. Sing penting apa? Duit blonjo gak telat. Amin. Saudara, tidak ada hamba Tuhan yang kepingin nasihati suruh cerai, tidak ada. Karena apa? Cerai itu urusannya duwowo, saudara. Panjang sekali, sangat panjang. Kalau jalan keluarnya masih mungkin, ada terapi, ada obatnya sebelum operasi, lebih baik ada operasi. Dikasih air obat jalan kan gitu, wes empeten cing, empeten. Sing penting apa? Blonjone gak telat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, urusan tidak demikian sederhana. Tuhan kasih orang masing-masing cerita masing-masing. Sehingga terkadang orang yang kecewa sama Tuhan bisa ngomong demikian, Tuhan, ngapain aku ada di dunia kalau hidup cuma sekali aja aku ngerasain hal yang gak bahagia. Kepahitan itu muncul bukan karena orang di sekeliling, tapi bisa juga kepahitan itu muncul justru apa? Ketika orang melihat keadaan ini tadi, jadi kecewa sama Tuhan sebagai pencipta. Padahal Tuhan itu tidak pernah salah. Saudara, Anda yang di Surabaya tidak begitu ngalami debunya Gunung Gelung, mungkin Anda akan lebih dengan kepala dingin itu menjawab dibandingkan jemaat saya yang ada di Kediri. Saya tanya kepada jemaat yang di Kediri yang lumayan amblek dan lain sebagainya, itu semuanya gudang di Kediri itu runtuh, amblek semuanya. Termasuk gudangnya bos-bos yang gede-gede yang dibangun dengan pipa-pipa baja itu tadi, besi baja itu runtuh. Kenapa? Karena bentangannya dia terlalu lebar, berarti dapat kiriman debu abu ini terlalu banyak, itu nggak bisa nahan. Jemaat di sana rata-rata kalau saya tanya, saudara, menurut Anda letusan Gunung Kelut ini musibah atau berkat? Musibah, sampai semua. Kalau yang di sini mungkin bisa ngomong berkat. Jemaat saya ngomong sama sini, yo mergo gak ngalami muni berkat. Yang betul itu tetap berkat juga. Kenapa? Ketika kita ngomong ini musibah berarti apa? Kita ngomong apa? Duh Tuhan, sampeyan keliru kan begitu ya. Padahal rancanganmu katanya bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Nah saudara, saya tetap nilai itu sebagai sebuah berkat. Kenapa? Karena ketika hari ini semua rakyat masih butuh perumahan, pasir sudah tidak ada. Betul saudara? Pasir sudah tidak ada saudara di Kediri. Orang yang ngambil nyedot pasir di Kediri yang pakai mesin itu dimarahin, dirahasia oleh Satpol PP. Karena apa? Terkadang mereka terlalu di pinggir, khawatir jembatan ini bisa goyang.
Khawatir apa tangkisnya itu tadi, tanggulnya itu bisa roboh gitu. Karena apa? Dia nyedot itu terus terjadi erosi. Sehingga kalau mereka tidak mau berhenti, perahu mereka itu sama petugas itu digeraji, perahu digeraji, sudah tidak ada, harga pasir sudah mahal. Tapi semua tetap butuh Tuhan, kami butuh perumahan. Tuhan yang kesel lama-lama, tak blendos di situ, belum ya, udah kasih mesra, ya. Kasih dia aja belum, sudah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga nasihati kepada ibu-ibu ini. Wes diam aja. Tapi rupa-rupanya orang yang ngalah belum tentu loh saudara. Cerita itu berhenti sampai di sini. Laki ini kalau sudah jadi kayak iblis saudara, itu tega sekali hatinya. Dulu dikasih seumpama 12 juta begitu saudara. Karena anaknya tidak cuma satu, untuk sekolah, untuk les dan lain sebagainya, pokoknya cukup itu. Bisa-bisanya suami ini mulai ngomong, mulai bulan depan, karena aku mikul 2 rumah tangga, yang kamu jatahmu tidak tak kasih penuh, yang satunya untuk yang itu. Entuk 6 juta, datang lagi nangis, ya apa cukup begitu. Apa cukup nggak bisa. Sehingga dia harus nutup yang 50%. Saya ngomong, Tuhan ngomong, bersyukur dalam segala keadaan. Saya ngomong enak, saudara tidak alami juga, ya. Saya ngomong, pendeta ngomong, Pak Indra ngomong, kadang jadi batin sama jemaat. Saking kon gak ngalami, coba kon ngalami urung karuan kan begitu. Saudara dipotong separuh karena yang separuh dikasihkan dengan madunya ini tadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan tidak selesai sampai di sini. Kita tetap ngomong bertahan, ojo cerai, bertahan. Lumayan ije enek 6 juta. Tinggal boleh 6 juta daripada cari semua. Sudah bisa raja dan lain sebagainya. Yang dibuat lagi apa? Perempuan yang kedua itu sering-sering dibawa ke rumah. Mati. Nah sekarang ibu-ibu bisa ngerasa nih kalau Anda yang ngalami ini seperti apa. Dibawa ke rumah dan mulai nasihati anak-anaknya. Diharapkan anak-anaknya itu juga manggil ini mami. Nah, ngamuk saudara, betul dah. Suruh manggil mami, mecak istri tua. Kita kembali ngomong sabar, walaupun mungkin taci itu yo mikir jajalin nek kon dhewe burung karuan kan begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak berhenti sampai di sini. Giliran saudara, yang ini dikontraknya tempat, kemudian punya anak dari istri yang kedua. Yang terjadi apa? Dipotong lagi, dikenal lagi, belum dipotong. Tapi apa? Kalau minta tanggalnya mulai molor. Tinggal 6 juta, tanggalnya mulai molor. Terkadang istri tua yang tidak mau minta, anaknya dicok nih, minta apa kamu? Anaknya juga takut, ya kan? Minta apa kamu? Dan lain sebagainya. Yang terakhir, suaminya ini malah ngotot ngomong, hari ini aku babar belas, tidak bisa ngasih, opek nomor sendiri anak. Dari yang dikasih oleh Tuhan, kepahitan itu bisa muncul bertubi-tubi karena kekecewaan. Dan kepahitan ini sudah merambah kepada hati anak-anak. Sampai anak-anaknya ngomong, "Mah, kok ndak aku jadi anaknya Pak Roni luwih enak." Atau kok misalnya iso ijol enak, ijol papa iku ae. Saudara, sama papanya sendiri sudah tidak ada cinta. Bahkan sampai anaknya yang lain itu bisa ngomong, "Lek misalnya papa mati, aku gak akan keluarkan tetesan air
luar biasa karena apa? Mereka yang sedang membutuhkan kasih sayang daripada papanya tidak dapat. Mereka yang sedang mengharapkan papanya itu bisa membiayai, padahal anak ini merasa papaku kalau mau itu dia ada duit untuk kita sekolah. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan pelan-pelan saudara, pelan-pelan dengan tertante-tante. Ibu ini kan harus mencukupi, dia tidak tahu berusaha apa dan lain sebagainya. Hari ini satu sudah lulus sarjana, yang dua masih sekolah, masih kuliah. Kita terus kuat nih. Dan sekarang kami berdua bertanya, Ibu, seandainya ceritamu itu terjadi di akhir cerita seperti ceritanya orang-orang itu, dia tanya, cerita sing piye Pak Roni? Cerita yang begini, biasanya laki-laki yang kelakuannya seperti itu kan sering juga kan kembali kepada istri tua, betul ya? Seandainya suamimu itu nanti balik ketika anak-anakmu sudah jadi orang, balik kepada kamu, tapi tidak dalam keadaan sehat tuh, saudara, biasanya baliknya gimana saudara? Dalam keadaan setrum kan begitu ya, betul ya? Ini kan cerita klasik kan seperti itu. Apa yang kamu mau buat? Dia ngomong, aku akan terima dia kembali. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk ibu. Dia ngomong, aku akan terima dia kembali, walaupun ijek kuman itu, walaupun dia datang di tempat saya kalau dia sakit, mungkin aku tidak akan merawat dia. Aku supaya suster dan suster sing ngerawat. Kenapa? Karena aku mesti madu sekali tadi ya. Ibu-ibu kalau sudah ada orang lain yang ikut menikmati kan jadi nggak suka gitu. Nah sebenarnya dikasih oleh Tuhan, Tuhan kepingin Anda dan saya itu adalah orang yang bisa mengampuni. Karena apa? Ayatnya ngomong seperti Yesus Kristus Tuhan yang mengampuni Anda dan saya selagi kita ini bukan buat sesuatu yang baik, selagi apa? Kita masih hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus datang dengan kasih mesranya, dia ampuni Anda dan saya. Nah saudara, saya memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih, konseling kami berhasil. Karena apa? Ini terjadi puluhan tahun yang lalu, ketika anak-anak mereka masih kecil, sekarang pada kuliah. Dan ibu ini menyatakan, kalau toh dia kembali, aku akan tetap terima dia. Terus saya ngomong, kembali ini biasanya menurut cerita-cerita itu tidak dalam keadaan sehat, kembalinya dibuang sama istri yang dulu semper sisa. Tetap saya terima. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang hebat karena kita adalah orang pilihan. Namun hati-hati saudara, pergeseran usia itu bisa mempengaruhi hidup Anda dan saya. Oleh karena itu kita lihat 1 Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Itu ada nasihat untuk laki-laki dan perempuan. Tapi bukan yang masih seperti bintang film Hongkong, Korea, bukan. Ya, bukan. Ya, ini sudah ditujukan kepada Anda dan saya yang masuk tua. Kita dengar sama-sama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Saudara, kalau Anda dan saya jadi laki-laki yang sudah tua, sudah jangan jadi tua-tua keladi, sederhana biasa. Terus kemudian dikatakan terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, nasihat yang tertuju kepada Anda dan saya, semua orang di antara kita kan akhirnya kan tua. Laki-laki
disuruh hidup sederhana. Jangan tua-tua keladi, saudara. Oleh karena itu, bina kebersamaan, kasih mesra dengan pasangan hidup itu harus senantiasa sampai akhir hayat. Karena apa? Kalau Anda punya acara sendiri, laki punya acara sendiri, perempuannya punya acara sendiri, bukan tidak mungkin loh saudara. Apa kata dunia ini tadi? Laki-laki tua bisa hidup tidak sederhana loh, saudara. Kemudian orang mulai ngomong, oh ini ketoknya puber kedua. Ya, gara-gara apa? Istrinya tidak pernah memperhatikan, saudara. Terus laki-laki tua aneh dasarnya ngomong gini, lu tidak perhatiin gua punya duit kan ya, masih banyak orang yang mau. Nah ini nanti ini bahaya, laki-laki kegeraman ini bahaya. Karena apa ini tadi? Oleh karena itu saudara hati-hati, jangan sampai ditinggalkan. Suami jangan ditinggalkan dengan alasan apapun, dengan alasan apapun. Khususnya ibu-ibu yang sudah tua kemudian punya cucu, biasanya alasannya klasik. Wes biar nengkongnya tak tinggal aja, aku tidur ambil cucuku, mau sayang cucuku. Engkongnya gerumuh lagi, menulis gak sayang ambil aku. Engkongnya tidur sendiri kedip. Ya, karena apa? Omanya sudah tidur ngeloni cucunya. Saudara hati-hati, ketidakbersamaan Anda berarti Anda sedang memberikan celah iblis porak-porandakan kehidupan bahagia yang Tuhan sudah siapkan. Hati-hati ya. Kalau mau ngeloni cucu ya cucu kayak tengah, begitu. Ya aman itu. Nah, biasanya itu tadi, wes kesana dan lain sebagainya. Nah, kau sendirian. Akhirnya apa? Kau cari kesibukan. Saudara dikatakan demikian juga. Terhormat. Setiap laki-laki itu harus menjadi orang yang terhormat karena apa? Bijaksana di dalam kehidupannya dia akan mengangkat dia punya citra, saudara. Sehingga orang bisa ngerti. Oh ini orang tua yang bisa dihormati, daripada dikatain, oh orang tua gak ngerti tua, ini kan gak terhormat saudara. Ya. Tapi Tuhan kepingin kita menjadi laki-laki tua itu yang terhormat, demikian pula bijaksana, sehat di dalam iman. Kenapa? Ketika kita sudah tua kita punya fungsi berbeda. Datanglah orang-orang muda, datanglah yang tua-tua seperti ini nanti. Perlunya apa? Mereka datang butuh nasihat dari kita karena yang muda melihat bahwa kita memberikan teladan hidup yang benar. Kalau yang tua ini kelakuannya tidak karu-karuan, kira-kira yang datang siapa? Tidak ada loh. Ngapain minta nasihat itu tadi? Om itu diajak jalanin meceng-meceng tidak karuan. Demikian pula ibu-ibu, perempuan-perempuan yang tua. Dinasehati, Anda dinasehati lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Tak bacakan nasihatnya perempuan yang tua. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Namun saya kok melihatnya, terkadang itu wajah-wajah yang sering saya lihat, ini kritik yang membangun. Terkadang ketika saya mimpin acara yang lain, wajah-wajah yang pernah saya lihat itu mendadak hilang gitu. Mendadak saya kaget tuh. Ini kan yang dulu. Muncul lagi jadi singer atau dia melayani sebagai WN. Sehingga saya berkesimpulan, wala Tuhan, ibu-ibu ini mungkin tidak datang mergo tidak ada jadwal pelayanan dan tidak teko. Tapi waktu ada jadwal pelayanan dia muncul, kan begitu. Saudara dinasihati, jadilah perempuan-perempuan yang beribadah. Yaitu apa? Cinta dengan rumah Allah sekaligus menjalankan firman dalam hidupnya sehari-hari. Gimana Anda bisa nasihati yang muda? Cinta sama Tuhan, sering bersekutu. Nah, giliran Anda ngomong, yang muda mikir, mama sendiri tidak datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda dinasihati lebih banyak. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Saudara, menjadi hamba anggur bukan berarti Anda adalah orang yang suka minum, bukan. Tapi secara luas ditafsirkan ada sesuatu ketergantungan dengan segala sesuatu yang mengakibatkan Anda jauh daripada Allah. Saudara sering kadang orang enak-enak ngomong sama saya di rumah, mendadak berdiri, saya tak pulang ya, apa Gimana sinetron ini tak usah buat pulang.
Saya jadi mikir lah, foto sinetron itu banyak di sini banyak. Nggak ada, pasti nggak ada. Oh, perempuan beribadah nggak ada. Itu seperti itu saudara. Sampai AI saya ini tadi mobilnya boleh kijang, kayak TV. Bukan tinggal. Oh iya, aku gak kepengen ketinggalan serinya. Nanti kalau ketinggalan serinya saya pedot ceritanya ya gitu. Nah ini tadi, jadi hati-hati. Banyaknya waktu nganggur itu bisa jadi juga Anda itu tukang gosip, rasa-rasa dan ngerasani orang itu paling enak, bukan ngerasani sisi baiknya. Nah, semakin asik itu kalau kita itu tahu sisi jeleknya orang yang sedang kita bicarakan. Dan terakhir, klasik, ketika pulang mesti ada kata-kata mantra yang terakhir, ojo ngomong. Luar biasa. Itu ibu-ibu mesti terakhir itu ngomong gitu, ojo ngomong wetok. Betul ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu Tuhan ngomong, dan suci rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Karena apa? Anda dan saya sebagai orang yang semakin tua dipakai oleh Tuhan sebagai teladan. Oleh karena itu Tuhan, saudara, nyatakan kasih mesra saudara dengan siapapun, walaupun suami, sahabat, pendeta, atau orang dekat yang Anda cintai itu membuat Anda kecewa. Jangan simpan kekecewaan berubah menjadi sebuah kepahitan. Sebelum matahari terbenam itu selesaikan. Urusannya mari tidur enak, pikirannya padam, plong dan lain sebagainya. Sehingga lewat apa yang Anda bisa lakukan, semua orang bisa melihat bahwa di dalam diri saudara ada Kristus yang penuh kasih yang hidup di dalam kehidupan saudara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Selamat ulang tahun yang keempat. Semoga WBD boleh semakin jaya dan semakin berkembang dengan luar biasa.